Oke, di hari ini kita akan memberikan pengantar ataupun juga materi-materi awal gitu ya di dalam PKPL yang nanti isinya ada terminologi-terminologi dan juga eh, apa konsep-konsep dasar. Tapi sebelum semua aktivitas hari ini, aktivitas perkuliahan hari ini ada baiknya kita mengawali dengan doa di awal perkuliahan ataupun doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan diawali dengan baik kita nanti bisa mendapatkan ya manfaat-manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini dan bisa juga menerapkannya. Dan juga kita dapat mengambil pelajaran dari surat At-Taubah ayat 105 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang terjemahannya adalah bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat ini memberikan ibrah ataupun pelajaran kepada kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu semuanya akan dilihat dan juga Allah sudah pasti mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita kerjakan tersebut nanti akan kembali gitu kan ya kita pertanggungjawabkan. Jadi di sini pesannya agar kita ini selalu istiqomah dan juga menjaga memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu memang hal yang baik. Di pertemuan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Di akhir perkuliahan kali ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang terminologi dalam software testing. Jadi yang pertama kita topiknya adalah terminologi ya. Pastinya sebagian terminologi, bukan semua terminologi ya. Kita akan mengenal di pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, topik yang kedua ini mengenai software testing life cycle. Kita akan berkenalan dengan bagaimana sih bentuk software testing life cycle. Kalau yang di rekayasa perangkat lunak secara umum itu kan ada software development life cycle. Nah, di sini nanti akan ada kita berkenalan dengan STLC namanya software testing life cycle. Terus kemudian melalui pembelajaran kali ini juga mahasiswa diharapkan mampu membuat perencanaan testing perangkat lunak ya. Jadi di sini ya bukan berarti setelah ini terus nanti langsung saya kasih tugas ya. Jadi di sini ada serangkaian serangkaian teori yang nanti berlanjut dan ada penugasannya ya, tapi khususnya nanti ya dikerjakan pas penugasan dan juga waktu praktikum. Ya, jadi ini adalah topik yang nantinya diharapkan di akhir perkuliahan ini Anda sudah bisa menguasai. Kemudian nah, di sini ada terminologi ya. Jadi di sini ada terminologi, ada error, ada defect, ada failure. Error atau mistake, defect atau bug atau fault gitu kan ya. Ada juga failure. Nah, ini seringkali memang disamakan ya. Ini ya ada error, ada bug gitu kan ya, ada failure. Itu seringkali disamakan. Tapi kalau mau kategorikan ya, ini dia punya perbedaan. Kalau error itu di sini found by developer ya, ditemukan oleh developer. Kalau defect itu ditemukan oleh tester, gitu ya. Kalau failure ini produk sudah dirilis dan ditemukan oleh customer, gitu ya. Nah, error atau mistake ini apa? When people make mistakes while coding, ya, ketika seseorang developer ini membuat kesalahan, gitu ya, ketika coding, maka di sini disebut error atau mistake, gitu ya. Jadi si developernya itu ya nggak sengaja gitu ya melakukan kesalahan. Contoh lain di area requirement gitu kan ya.
Requirement error may be magnified during design and still amplified during coding. Eh, Kesalahan ataupun error pada saat coding itu juga bisa berawal dari requirement-nya yang error ya, requirement-nya yang salah. Tim yang menggali kebutuhan atau menggali requirement-nya itu salah, akhirnya codingnya salah. Itu juga terjadi error atau mistake. Nah, jadi bisa disimpulkan error ini adalah mistake during SDLC pada saat masing-masing orang yang kalau ya si programmernya itu ya pas waktu coding, kalau si tim requirement engineer-nya itu ya berarti pas requirement itu melakukan kesalahan, itu namanya error. Nah, kemudian fault atau defect gitu ya. Missing or incorrect statement in a program resulting from an error. Ya, jadi uh, fault atau defect ini representasi dari error. Ya, jadi bisa juga bentuk-bentuk representasinya itu bisa naratif teks, bisa jadi berupa data flow diagram, bisa juga bentuknya hierarki chart gitu kan ya. Jadi representasi dari kesalahan dari masing-masing proses SDLC tadi itu bisa dikenal sebagai fault gitu kan ya, atau defect. Nah, ini yang menemukan adalah tester ya, yang menemukan adalah testernya. Kemudian failure. Nah, ini failure ini occurs when a fault execute. Jadi ketika ada suatu incorrect statement yang ada di aplikasi itu ketika sudah di rilis gitu kan ya kepada customer, maka customer mendapati fungsinya gitu ya ataupun fiturnya itu ada kegagalan di situ ya, ada failure di situ. Nah, the manifested inability of system or component, jadi dia ketidakmampuan sistem atau komponen untuk menjalankan fungsi yang semestinya, gitu ya. Fungsi yang disetujui di awal itu namanya failure ya, itu namanya failure. Nah, ini terminologi sedikit perbedaan gitu kan ya, karena nanti akan dipakai juga di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Error, defect, dan juga failure. Oke, kemudian tes ya, tes. Testing ini mempertimbangkan ada error, ada fault, ada juga failure ya. Tes itu sendiri adalah kegiatan yang menguji software dengan serangkaian namanya test case ya. Nanti kita juga akan tahu terminologi test case itu apa. Terus kemudian a test has two distinct goal. Dia punya paling tidak dua tujuan ya. Tujuannya testing itu adalah untuk menemukan kegagalan ya, menemukan failure gitu ya. Sebelum pengguna itu menemukan gitu kan ya. Atau juga mendemonstrasikan eksekusi yang benar gitu ya, atau fungsinya itu bisa jalan gitu ya, fungsinya bisa jalan. Kita kemarin sudah punya eh, pandangan ya pas waktu pertemuan pertama itu ada positif testing, ada negatif testing ya. Jadi di sini tujuan dari testing itu seperti itu kan ya. Ya, kita juga ada terminologi lagi test case. Test case ini ya, a test case has an identity and is associated with program behavior. Test case ini apa yang dites? Yang dites itu adalah program behaviornya, perilakunya dari behaviornya ya. Oke. Di dalam test case ini punya serangkaian masukan dan juga expected output, luaran yang diharapkan. Nanti kita akan lihat bentuknya ya. Essence atau inti dari software testing ini adalah bagaimana menentukan
serangkaian test case dan juga untuk bagian program yang mau dites. Ya, jadi eh, untuk membuat test case itu yang pertama bukan satu saja, tapi serangkaian test case ya. Nanti tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kondisi itu kan ya itu sudah tercakup semua dalam test case tersebut. Ada template paling tidak kalau yang di sini diperkenalkan ya, ada test case ID, ada purpose, precondition, input, expected output. Ya, ini bisa dibentuknya macam-macam. Memang tidak ada format yang baku, tapi paling tidak informasi yang harus ada di dalam test case itu ya informasi-informasi yang ada di sebelah sebelah sini gitu ya. Oke, kemudian nah ini salah satu bentuk test case ya yang menerapkan tadi kolom-kolom tadi ya, menerapkan kolom-kolom atau atribut-atribut yang harus ada di sini tadi ya. Ada test case ID, test case name, description, step. Nah, ini kita dikenalkan dengan bentuk test case ya yang sederhana. Contoh, test case ID dikasih nama session eh, 01 gitu ya, dikasih namanya bebas di sini. Terus kemudian test case name di sini verify card ya penandanya ya. Jadi memverifikasi ATM gitu ya, memverifikasi kartu ATM. Test case description to verify whether the system reads a customer ATM card. Untuk memverifikasi apakah sistem dapat secara benar membaca ya ATM dari si customer. Step atau langkahnya itu masuk atau si customer ini memasukkan kartu yang memang seharusnya bisa dibaca. Itu cara yang pertama ya, yang di bagian sini. Kemudian cara yang kedua, insert an unreadable card. Cara yang kedua itu dimasukkan kartu yang sengaja memang sudah tahu tidak akan bisa dibaca. Ya, jadi ngetes itu bukan hanya sekedar yang bisa dibaca saja untuk membuktikan bahwa aplikasinya memang sudah jelas ya, sudah apa fungsinya sudah jelas bisa, tapi kita juga coba juga bisa nggak kalau dia itu mendeteksi kartu yang memang tidak bisa dibaca, gitu ya. Di sini terlihat dari expected result-nya. Kalau kartu yang bisa dibaca, nah ini expected result-nya ketika dites nanti itu kartunya accepted gitu kan ya. Setelah itu sistem menampilkan masukkan PIN gitu kan ya. Nah, kalau di kondisi yang kedua ini ada insert an unreadable card. Kalau kartu yang memang sudah tahu tidak bisa dibaca gitu kan ya. Di sini kondisi atau expected result-nya ya kartu itu dikeluarkan dari mesin, dari sistem gitu kan ya. Kemudian sistem menampilkan error screen ya, entah apa itu yang jelas menampilkan kartunya tidak bisa dibaca gitu kan ya. Kemudian sistem is ready to start a new session. Jadi sistem setelah menampilkan pesan itu langsung menampilkan ya ready lagi untuk dimasukkan kartu yang baru, gitu kan ya. Itu expected result. Nah, terus bagian di actual result dan test statusnya kok kosong. Nah, ini nanti pada saat test execution itu diisi gitu kan ya, diisi pas waktu eksekusi tesnya. Jadi kita di sini menulis test case-nya dulu. Nanti pas waktu dijalankan bagaimana hasil aslinya gitu ya, hasil aktualnya. Kalau hasilnya itu misalkan di sini card is accepted juga, terus sistem ask for entry for PIN, nah berarti tes statusnya itu P atau pass, gitu kan ya. Begitu juga di sini kalau card is ejected dan seterusnya seperti expected result itu berarti ya test case statusnya P atau pass. Pass itu berarti lolos ya. Nah, kalau kok ternyata di sini kartunya itu accepted ya, sistem itu minta PIN, nah berarti di sini hasilnya apa? Kalau pas insert an unreadable card itu hasilnya adalah tidak sorry. Kalau hasilnya itu sistem accepted, kartunya accepted gitu kan seperti yang di atas, padahal di sini gitu ya, itu berarti statusnya F atau failed, gagal gitu kan ya. Nah, itu kurang lebih bentuk dari test case ya, merancang test case dan juga penggunaan nanti test case pas waktu test case execution. Kemudian di sebelah kanan ini juga ada test priority.
Di sini test priority ada berbagai macam cara menentukan mana yang prioritas ya dengan berbagai macam metode dan teknik. Kalau di sini itu secara singkat disebutkan priority-nya high semua gitu ya untuk validate pin juga high. Ada juga yang apa test priority-nya tidak harus high ya, ada juga yang medium. Ya, ini tergantung dari nanti metode menentukan priority-nya bagaimana. Ada berbagai macam metode dan teknik gitu ya. Ini bisa sebagai gambaran ya, gambaran apa sih yang bentuk gitu ya, bentuk dari test case. Ini juga nanti pas waktu praktikum akan di Anda masing-masing buat ya bentuk test case ini. Oke, kita lanjutkan ke terminologi selanjutnya. Ada namanya tes suit. Ya, jadi tes suit ini kalau hierarki itu hierarki yang paling umum atau yang paling cakupannya yang paling lebar gitu ya, paling luas. A collection of test script or test cases ya that is used for validating bug fix. Jadi test suite itu serangkaian test case atau serangkaian test script ya. Jadi kumpulan dari test case dari itu disebut test suite gitu ya. Di within a logical or physical area of a product dalam suatu produk gitu ya. Nah, test script sendiri itu apa? Test script ini step by step instruction yang menggambarkan bagaimana test case ini bisa dieksekusi. Jadi kita tadi sudah tahu test case-nya bentuknya seperti itu. Test script-nya itu instruksinya ya, step by step instruksinya yang menggambarkan bagaimana seharusnya masing-masing test case itu dijalankan nantinya gitu kan ya. Oke. Terus kemudian tes report. Dokumen yang sudah disiapkan, ada test suite tadi, terus di dalam test suite itu ada tes script dan juga test cases yang banyak. Ketika nanti produknya memang benar sudah di testing berdasarkan test suite tadi, maka menghasilkan tabel namanya, dokumen namanya test report. Ini ini terminologi mengenai tes apa test suite, test case dan test report. Kemudian di sini ada terminologi mengenai SQA gitu ya, Software Quality Assurance. Ya, jadi software SQA ini Error Preventive and Verification Activity. Jadi perannya dari SQA ini untuk mengobservasi atau untuk mengaudit ya mengobservasi itu ya tujuannya adalah memastikan gitu kan ya bahwa dokumen standar, kemudian proses yang dilakukan, kemudian prosedur yang dilakukan ini mengikuti aturan ya, mengikuti aturan. Nah, kalau yang software quality control ini lebih ke defect detection. Jadi ya semacam testing gitu ya untuk melakukan validasi terhadap masing-masing proses ya. SQC rule software quality control ini biasanya disebut tester juga gitu kan ya. Ini untuk memvalidasi quality dari sistem caranya adalah dengan ya pengujian serangkaian pengujian ya untuk menguji bahwa suatu aplikasi itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Jadi SQA itu tujuannya untuk preventif, kalau quality control itu tujuannya untuk mengetes gitu ya, untuk mengetes produknya gitu ya. Nah, kemudian testing ya, testing itu sendiri ini aktivitas yang memastikan ya bahwa bug, error atau defect itu teridentifikasi gitu ya di dalam software sebelum software benar-benar dirilis gitu ya. Jadi ada quality assurance, ada quality control. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke pembahasan selanjutnya ya mengenai software testing life cycle. Sebelum ke bentuk bagaimana sih model STLC, itu kita akan lihat fasenya dulu ya. Fase-fase dalam STLC. Yang pertama ada SRS atau BRD atau CR review, Software Requirement Specification atau Business Requirement Document atau Customer Requirement
dokumen ya. Jadi dokumen-dokumen tersebut direview. Direview itu ya dibaca, dipelajari gitu kan ya. Kita cari dulu apakah memang ada di dokumen tersebut yang perlu dites nantinya gitu ya. Dan apa saja yang eh, bisa dites ya. Kemudian yang kedua adalah tes planning, merencanakan eh, pengetesan termasuk penentuan resource personilnya siapa, environmentnya eh, siapa gitu kan ya sebelum masuk ke tes desain ya. Waktu tes desain itu ya itu tadi ya menentukan environmentnya, terus kemudian test case-nya dan seterusnya ya. Terus kemudian selanjutnya ada environment setup ya mengatur lingkungan pengujiannya, kemudian menjalankan tesnya ya, ada test execution. Kemudian di sini ada defect tracking and reporting pelaporan ya, terus kemudian ada tes reporting. Ya, di sini STLC ataupun alur standar gitu ya. Ada juga bentuk yang lain itu yang seperti ini. Cycle gitu ya. Jadi dari requirement analysis yang berupa BRD, SRS atau CR dokumen tadi, terus kemudian dilakukan test planning, kemudian test case development, terus kemudian eksekusi ya. Kemudian reporting, defect retesting, regression testing ini untuk menguji apakah implementasi yang dilakukan itu malah merusak atau mengganggu fungsi yang lama atau tidak itu kan ya. Terus kemudian test closure ini untuk memutuskan bahwa tes tersebut itu memang sudah berhasil dilakukan atau belum. Nah, every organization has their own predefined SDLC steps to make quality application. Jadi tidak selalu harus step by step-nya itu dipenuhi seperti ini ya, atau malah bahkan yang seperti ini, tapi masing-masing instansi atau organisasi itu dia punya standarnya sendiri. Boleh juga praktis-praktis yang dia biasa lakukan gitu kan ya. Kalau mau ngetes itu apa saja sih yang cukup yang dites? Oh, yang ininya nggak usah dites gitu juga bisa juga terjadi juga gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian eh, kita akan melihat bentuk testing lagi ya. Tapi kalau di sini itu eh, apa bentuk dari software development life cycle ya, atau bentuk dari software proses model maksud saya ya. Jadi model pengembangan perangkat lunak itu kan ada macam-macam ya. Ada yang plan driven seperti waterfall gitu kan ya. Terus kemudian ada RAD seperti prototyping dan juga ada Scrum gitu kan ya. Sorry, ada yang agile gitu ya seperti Scrum, XP dan seterusnya. Nah, yang di sini diperlihatkan ini namanya V model. Ya, V model di sini karena bentuknya seperti V ya, seperti huruf huruf V. V model ini sebenarnya tergolong ke paradigma plan driven seperti waterfall ya, seperti waterfall. Nah, V model ini model pengembangan perangkat lunak yang dia itu mengintegrasikan testing ya ke dalam software development life cycle gitu kan ya. Seperti yang kita tahu, software development life cycle itu kan seperti yang dari atas ini ke bawah ya. Ada requirement analysis, ada specification, ada juga low level design ya. Jadi desain desain yang sudah low level ya, yang sudah tinggal diterapkan ke kode ya. Terus kemudian ada eh, coding ya, ada coding. Itu kan langkah-langkah ya, langkah-langkah yang ada di dalam SDLC. Nah, SDLC sendiri ini dari requirement analysis sampai eh, coding ya. Nah, kemudian software testing life cycle ini dari ada unit testing, ada integration testing, ada system testing, ada UAT ya, product acceptance testing atau user acceptance testing. Nah, jadi STLC itu seperti itu urutannya ya, ada unit testing, ada integration testing, system testing, ada product acceptance eh, testing. Nah, STLC ini adalah quality control activity ya. Jadi tadi ada quality control activity. Nah, requirement analysis ya, requirement analysis. Misalkan di dokumen requirement analysis itu kan si klien membutuhkan sistem untuk bisa
manajemen performa karyawan, misalkan manajemen performa karyawan. Terus kemudian bisa memanajemen itu kan CRUD gitu kan ya, CRUD data performa karyawan. Ada juga melihat laporan karyawan gitu ya, laporan performanya karyawan. Ada juga bisa menambahkan karyawan atau memanajemen kalau ada karyawan yang baru gitu kan ya. Nah, itu misalkan ada 3 requirement tadi, itu kan sudah jadi kasarannya 3 fungsi gitu kan ya, 3 fungsi. Itu disebutkan pada requirement analysis. Jadi si klien itu butuh fitur atau butuh aplikasi yang bisa apa sih? Itu di requirement analysis. Kemudian di specification itu dispesifikkan untuk bisa mencapai fungsi yang software yang bisa membuat laporan gitu kan ya, yang bisa membuat laporan performa karyawan itu sub fungsinya itu apa gitu kan ya. Jadi fungsional apa saja yang mendukung untuk bisa menjalankan laporan tadi ya. Yang pertama pasti harus bisa menambahkan performa gitu kan ya, baik itu dari karyawan itu sendiri menambahkan secara mandiri atau dari supervisornya yang menilai. Setelah bisa menambahkan juga bisa apa mengenerate ya. Jadi ada function yang dia itu menghitung dari berbagai macam parameter performanya karyawan itu berapa. Nah, itu subfungsi yang ada di bagian specification. Gitu ya. Jadi subfungsi untuk bisa mencapai requirement besar tadi gitu kan ya, atau user requirement tadi. Nah, terus kemudian masuk ke low level design itu ya struktur kalau kemarin kita pelajari di DPL ya, DPL itu ya desain kelas diagramnya, terus kemudian desain sequence diagramnya itu yang bisa menggambarkan bagaimana sih bentuk beneran kelasnya gitu kan ya, ataupun alur pembuatan objeknya dan pemanggilan metodenya. Itu kita buat di low level desainnya. Terus kemudian ada di bagian coding ya implementasinya. Nah, di masing-masing tahapan ini itu bisa diuji atau nantinya diuji dengan namanya V-model ini gitu ya. Contoh yang di bagian coding, di coding itu kan source code-nya itu dikerjakan function per function misalkan ya. Nah, di masing-masing function yang dikerjakan itu dilakukan unit testing atau unit bagian terkecil dari suatu program itu dilakukan unit testing. Apakah memang betul masing-masing fungsi yang dilakukan, yang dikodingkan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak, itu diuji di unit testing. Terus kemudian yang low level design tadi, yang kelihatan kelas diagramnya, kelas yang mana itu punya relasi ke kelas mana itu punya inheritance ke kelas yang mana gitu ya, dipanggil yang mana saja, itu diuji pakai namanya integration testing ya, menguji integrasi dari eh, function-function yang ada tadi gitu kan ya, ketika diintegrasikan menjadi satu kesatuan gitu kan ya, itu bagaimana integrasinya. Kemudian specification yang berupa sub fungsi tadi ya, subfungsi besar tadi itu diuji pakai namanya sistem testing ya. Jadi diuji secara satu fungsi itu dijalankan apakah sudah bisa berhasil eh, end to end gitu kan ya, sudah bisa berhasil seperti itu atau belum. Terus kemudian baru requirement analysis si user gitu ya, itu dilibatkan untuk memastikan atau untuk memutuskan apakah ya kebutuhan dia yang butuh sistem yang bisa mengenerate laporan tadi secara terpadu, laporan yang dia inginkan itu seperti itu atau tidak. Itu ada di product acceptance testing gitu ya. Jadi V-model itu bentuknya seperti itu. Diuji di masing-masing nanti pas waktu siklusnya SDLC itu diuji sesuai dengan fasenya tadi gitu kan ya. Sesuai dengan fasenya. Dan langkahnya unit testing, integration, sistem, kemudian ada UAT atau product acceptance testing.
Kemudian ada juga modifikasi dari V model, ini ada namanya W model, gitu kan ya. Ada W model ini eh, beda lagi gitu kan ya. Jadi kalau tadi itu STLC-nya, software testing life cycle-nya itu baru dikerjakan setelah kodenya selesai. Nah, di sini kalau yang di W model ini testingnya dilakukan setiap fase ya. Jadi di sini ada fase requirement, di sini ada test requirement. Di sini ada fase specification, di sini ada test specification. Di sini ada design, di sini ada test design. Di sini ada kode, di sini ada unit test. Terus langkahnya sama ya ke atas ya, integration, system sama acceptance tes. Jadi bedanya pas waktu di requirement itu juga dites ya, juga dites requirement-nya ya. Terus kemudian pas waktu specification dites juga, kemudian pas desain juga dites juga. Dites di sini bukan berarti fase yang ada di requirement itu kan ada 5 ya, ada 4 ya, ada 4. Jadi ada elicitation, specification, terus kemudian prioritization sama juga verification sama validation. Jadi test requirement itu bukan seperti verifikasi dan validasi ya, bukan hanya untuk memastikan bahwa ini requirement yang benar, tapi apakah requirement tersebut ketika memang kondisi real dimasuki data yang dengan kondisi-kondisi yang mungkin di luar normal itu memang tetap tetap valid atau tidak gitu kan ya. Demikian juga dengan yang specification demikian juga dengan yang desain. Jadi menguji si requirement-nya, menguji si spesifikasinya, menguji si tes desainnya. Jadi dipastikan kualitasnya itu dari tahapan requirement itu memang sudah diuji. Ini pendekatan yang lebih lebih bertujuan memastikan lagi supaya masing-masing fasenya itu sudah tepat gitu kan ya, sampai ke fase yang akhir. Ini adalah W model gitu ya. Jadi ada sudah V model, ada W model. Nah, kemudian dengan berbagai macam cycle ataupun alur pengujian tadi, kita akhirnya punya pandangan iseng gitu kan ya. When to stop testing. Kita ngetes itu sampai bagaimana gitu kan ya. Ngetes itu sampai bagaimana. Yang pertama, prinsipnya ya, testing ini potentially endless. Kalau dituruti ya hampir bisa dipastikan nggak ada habisnya kalau ngetes ya. Kita nggak bisa ngetes eh, sampai seluruh defect ini hilang. Nah, prinsipnya atau pendekatannya seperti itu. Kemudian selanjutnya secara realistis testing ini adalah trade-off between budget, time, and quality. Ya, kalau nantinya ada di bisnis ya, itu ya pasti pakai profit model. Trade off itu apa? Trade off itu perpotongan, penyesuaian gitu ya, penyeimbangan antara budget, waktu, dan quality. Sudah pasti ada aspek manajerialnya ya pas waktu testing nanti. Jadi tidak secara idealis, oh di testing sampai defect-nya semaksimal mungkin hilang ya, tidak seperti itu. Kemudian di sini ada kita akan lihat prinsip-prinsip dari testing ya, sebagian apa ibaratnya kata kunci atau prinsip-prinsip gitu ya yang ada dalam testing. Testing ini selayaknya berdasarkan user requirement ya, selayaknya itu berdasarkan kebutuhan pengguna yang di awal gitu kan ya. Eh, ya, gunanya adalah untuk menghilangkan ya defect-defect yang ada di program, tapi berdasarkan dari kebutuhan pengguna. Jadi kebutuhan pengguna yang dijalankan di sistem itu bisa dipastikan jalan tanpa adanya kesalahan ya. Oleh karena itu, kenapa kok butuh testing itu berdasarkan user requirement. Kemudian eh, testing time and resources are limited. Kita harus tahu bahwa sumber daya, waktu, dan juga resources baik itu tenaga gitu kan ya, maupun personnya itu juga limited. Oleh karena itu kita harus menghindari redundant test. Oleh karena itu pas waktu membuat test case itu ya kita nggak perlu membuat testing yang berkali-kali gitu kan ya. Sudah pernah dites satu kali ya sudah dites.
Atau nanti ada lagi pendekatan yang test and retest. Itu ya sudah test and retest saja, tidak perlu membuat testing yang redundant. Kemudian exhaustive testing is impossible. Ya, kita eh, tidak mungkin ya menguji semuanya ya, menguji semuanya. Karena alur dari penggunaan program itu kan unlimited kemungkinannya ya. Kita nggak mungkin mengcover seluruh kemungkinannya, gitu ya. Kemudian kita juga perlu memilih resource untuk tes atau sumber daya untuk tes itu memilih yang tepat. Contoh, misalkan software yang kita pilih untuk ngetes, prosedur yang kita pilih, test case-nya, terus kemudian orang-orang yang melakukan testing. Kemudian selanjutnya test planning ini sangat disarankan untuk dilakukan sebelum melakukan pengetesan ya atau aktivitas testing. Karena test planning dan juga coding itu bisa saling berjalan bareng gitu kan ya. Jadi karena keduanya saling lepas, maka dua-dua aktivitas ini bisa dijalankan ya. Test planning sendiri, terus kemudian apa? Implementasi sendiri gitu ya. Kemudian testing ini bisa sebaiknya dilakukan dari yang start small gitu ya, terus kemudian berproses berjalan ke lingkungan yang semakin besar atau area yang semakin besar. Jadi dimulai dulu dari bagian-bagian yang kecil gitu ya dalam program. Eh, Testing ini sebaiknya dibuat planningnya ya untuk menunjukkan, jadi ini paradigma berpikirnya ketika ngetes ini eh, tujuannya adalah untuk menemukan software defect, bukan untuk membuktikan apa programnya jalan tanpa defect ya. Jadi lebih baik kita pastikan bahwa namanya ada apa optimis, pesimis ya, pesimistic programming gitu kan ya. Jadi kita pesimis dengan program yang kita buat gitu kan ya, sehingga kita punya asumsi oh ini banyak bugnya gitu kan ya. Jadi tidak kita over optimis, program kita nggak ada defect-nya gitu kan ya. Jadi yang kita pastikan adalah defect-nya bisa ketemu semaksimal mungkin kita bisa. Kemudian jadi ketika saat menjalankan testing itu kita buat dulu test case-nya, dan ketika menjalankan itu kita buat laporan test result-nya sehingga kita punya dokumen bukti ya, bukti dari test case dan juga menjalankan testingnya. Nah, sebagai review di sini eh, kita telah mempelajari ya terminologi-terminologi, sebagian terminologi dalam software testing, ya. Dari ada SQE, ada eh, SQC atau quality control gitu ya. Terus kemudian ada terminologi, ada error, ada defect gitu kan ya, ada juga failure, dan juga kita sudah belajar tentang software testing life cycle. Ada paling tidak siklus testing tadi yang masing-masing berinstansi atau organisasi itu berbeda, dan juga ada model pengembangan perangkat lunak yang memang sudah me, me- menerapkan software testing di dalamnya, yaitu ada V model dan juga W model. Dan di akhir ini nanti mahasiswa eh, diharapkan ya mampu membuat perencanaan testing perangkat lunak ya pada tugas-tugas selanjutnya dan juga pada praktikum-praktikum selanjutnya. Gitu ya. Ini untuk materi di hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab.